Tujuan dari SEO. Setelah serangkaian pembelajaran di apa itu SEO, sejarah SEO, dan SEO on page, kita menuju pada tujuan dari SEO. Tujuan-tujuan itu diantaranya adalah, yang pertama adalah meningkatkan keberadaan website pencarian. Seperti diulas sebelumnya bahwa website adalah serangkaian kata yang dibuat kemudian dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Dan tentu Google memeringkat website-website yang lebih mudah, lebih baru, dengan berbagai macam perbaikan yang akan dimunculkan di dalam pencarian pertama mesin pencarian Google. Jadi memang inovasi dan kreativitas adalah hal yang penting di dalam mengoptimalkan website pencarian Anda. Ketika Anda belajar tentang SEO, Anda tahu bagaimana memperbaiki website Anda, kesalahannya di mana, dan sebagainya. Itu sudah otomatis meningkatkan keberadaan website Anda di mesin pencarian. Yang kedua, ini adalah hal tujuan yang penting. Yang pertama, yang selanjutnya adalah website sering dikunjungi. Ketika Anda membuat sebuah website, membuat artikel, kemudian Anda cek bagaimana web search console Anda, apakah sudah ada pengunjung yang membaca website Anda, tiba-tiba Anda lihat hanya sedikit, misalnya di bawah 100, atau bahkan belum ada yang pernah melihat apa yang Anda tulis, padahal menurut Anda itu bagus, itu sangat disayangkan. Karena walaupun tulisan Anda bagus, berkualitas menurut Anda dan sebagainya, tapi kalau Anda tidak melakukan serangkaian SEO tadi, maka website Anda akan jarang dikunjungi. Namun, kalau Anda serius untuk membahas website Anda, bagaimana membuat konten URL yang baik, title tag-nya, keyword-nya, dan sebagainya, maka website Anda akan sering dikunjungi dengan sendirinya. Lalu, ketika Anda mempelajari SEO tadi, hasil dari pelajaran Anda akan tahu cara menilai sebuah halaman. Apakah halaman ini layak, atau halaman ini perlu perbaikan, dan sebagainya dari sebuah website atau artikel yang dibuat. Karena dengan serangkaian pengalaman kita yang kita pelajari, maka kita akan tahu bagaimana caranya sebuah website bisa berada di halaman pertama pencarian Google. Selanjutnya, kita juga dapat mengetahui peringkat website kita. Banyak alat atau aplikasi yang disediakan untuk mengetahui seberapa baik peringkat kita di mesin pencari Google. Walaupun kita juga perlu melakukan serangkaian kegiatan lain, misalnya promosi dari website kita dan sebagainya, tapi dari SEO sendiri yang kita pelajari, kita akan mengetahui peringkat website kita, ya. Dan selanjutnya kita dapat menentukan kata kunci. Untuk orang awam biasanya menggunakan artikel atau website, dia akan fokus kepada artikelnya. Tapi ketika Anda sudah berbicara dengan SEO, Anda berfokus pada bagaimana merangkai kata kunci yang tepat untuk website yang Anda buat. Selanjutnya, Anda juga dapat merancang strategi sendiri untuk kegiatan Anda di masa depan. Algoritma Google selalu mengalami perbaikan setiap saat. Bahkan ada yang mengatakan setahun itu bisa ribuan kali algoritma Google itu diperbaiki. Apa itu algoritma Google? Algoritma Google adalah sebuah cara bagaimana Google memeringkat website-website yang ada. Nah, dari setiap tahun algoritma Google itu berbeda-beda. Dia mengeluarkan banyak jenis algoritma yang diperkenalkan ke publik dan yang tidak diperkenalkan ke publik. Yang mungkin yang kita kenal seperti nama-nama, biasanya sih Google menggunakan nama-nama hewan untuk kegiatan algoritmanya. Misalnya algoritma panda, algoritma hummingbird, dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kita mengetahui perkembangan algoritma ini, kita dapat merancang strategi ke depan untuk website kita sendiri. Nah, itu saja mungkin pembahasan dari semua materi yang berkaitan tentang tujuan dari kita belajar SEO. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.